Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilia Fidahayu dengan NIM 2437504. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang akan diberikan oleh rekan saya, yakni Amanda Kurnianingsi. Baik, kami akan memulai presentasi ini. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Nazili. Pertanyaan yang pertama, menurut kamu bagaimana pemahaman mengenai hakikat manusia dapat mempengaruhi pendekatan dan metode pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi individu secara menyeluruh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Terima kasih sebelumnya. Pengaruh pemahaman tentang hakikat manusia terhadap pendidikan. Pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia akan sangat menentukan arah pendidikan dalam filsafat pendidikan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi besar untuk berkembang dalam berbagai aspek seperti intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan moral. Jika pendidikan hanya menitik beratkan pada aspek intelektual, misalnya siswa mungkin menjadi cerdas secara akademis, namun kurang peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dan memiliki kebutuhan yang beragam membuat pendidikan harus menyeimbangkan pengembangan intelektual, etika, keterampilan sosial, dan emosional. Dengan pemahaman ini, pendidikan akan lebih fokus pada pembentukan manusia yang utuh dan mampu berperan positif dalam masyarakat, bukan hanya dari segi kemampuan akademik, tetapi juga dalam etika dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip pendidikan seperti Tutwuri Handayani dan kemandirian dalam belajar diterapkan dalam praktik pendidikan? Baik, penerapan prinsip-prinsip pendidikan seperti Tuthuri Andayani dan kemandirian dalam belajar. Prinsip Tuthuri Handayani yang diinisiasikan oleh Ki Hajar Dewantara mengandung filosofi bahwa dalam pendidikan, peran guru bukan hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pendamping dan pendorong dari belakang. Guru memberikan arahan dan bimbingan, tetapi juga memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara mandiri. Dengan prinsip ini, siswa didorong untuk berpikir sendiri, berani bereksplorasi, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Kemandirian dalam belajar adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengakses, menganalisis, dan mengelola informasi secara mandiri. Dengan cara ini, mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki inisiatif, daya juang, dan tidak hanya bergantung pada instruksi dari guru. Penerapan prinsip ini sangat penting untuk membentuk generasi yang adaptif, inovatif, dan mampu berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, menurut kamu bagaimana implementasi masing-masing pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to believe in God dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkarakter? Implementasi pilar pendidikan dalam setiap pilar pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter. Yang pertama yaitu learning to know, artinya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keinginan tahuan siswa didorong untuk menggali pengetahuan baru dengan bertanya dan mencari tahu, yang menciptakan rasa ingin tahu dan pemahaman mendalam. Yang kedua yaitu learning to do, artinya
memfasilitasi keterampilan praktis melalui pembelajaran aktif, misalnya melalui praktik kerja, industri, atau simulasi. Siswa memperoleh pengalaman nyata yang memperkuat kemampuan teknis dan keterampilan kerja. Dan yang selanjutnya yaitu adalah learning to be. Artinya fokus pada pembentukan identitas diri dan karakter, membantu siswa memahami dan menerima diri mereka. Misalnya kegiatan yang mendorong refleksi diri untuk pendidikan karakter, membentuk individu yang percaya diri dan memiliki prinsip. Dan yang selanjutnya adalah learning to live together. Artinya itu membina kemampuan sosial, toleransi, dan kerjasama melalui kegiatan kolaboratif dan proyek kelompok. Hal ini menumbuhkan empati dan kemampuan hidup harmonis dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah learning to believe in good. Artinya membentuk fondasi spiritual yang mendorong siswa untuk memiliki nilai moral dan keimanan yang bisa diaplikasikan melalui kegiatan seperti pembelajaran agama dan refleksi moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun arti-arti dan pengertian lainnya yaitu belajar untuk mengetahui, mengacu pada pengembangan kemampuan intelektual dan rasa ingin tahu. Melalui pilar ini, pendidikan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan analisis, kritis, dan refleksi diri. Dan selanjutnya yaitu belajar menjadi diri sendiri bertujuan untuk mengembangkan integritas, kepercayaan diri, dan tanggung jawab individu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional diterapkan dalam jalur dan jenjang pendidikan? Implementasi fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional seperti Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan diarahkan agar siswa mampu menghadapi tantangan global dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Untuk mencapai tujuan ini, kurikulum dirancang agar seimbang antara pengetahuan akademis, keterampilan praktis, dan pembentukan karakter. Sistem pendidikan juga harus responsif terhadap perkembangan zaman sehingga siswa tidak hanya mendapat pengetahuan yang relevan tetapi juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan kreatif. Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana setiap komponen dalam sistem pendidikan seperti tujuan, pendidik, peserta didik, dan metode saling mendukung mencapai hasil pendidikan yang berkualitas? Dukungan komponen dalam sistem pendidikan untuk mencapai hasil yang berkualitas yaitu sistem pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan dari berbagai komponen, antara lain seperti yang pertama guru. Guru adalah faktor utama dalam keberhasilan pendidikan. Guru yang kompeten, profesional, dan mampu beradaptasi jangan perkembangan teknologi dan metode pengajaran baru sangat penting untuk memberikan pembelajaran yang efektif. Yang kedua yaitu kurikulum. Artinya adalah kurikulum yang relevan, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global akan membantu siswa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Kurikulum harus memuat materi yang seimbang antara aspek akademis dan pengembangan karakter. Dan yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana, fasilitas yang lengkap,
Sarana dan prasarana itu seperti fasilitas yang lengkap dan memadai seperti ruang kelas, laboratorium perpustakaan, dan teknologi digital sangat membantu dalam proses pembelajaran. Sarana yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah keselarasan dan sinergi antara komponen-komponen ini. Yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah, artinya kebijakan pendidikan yang jelas dan konsisten akan memberikan arah yang tepat bagi sistem pendidikan. Dukungan anggaran, pengawasan kualitas, serta program-program peningkatan kualitas guru sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Peran orang tua dan masyarakat adalah contohnya orang tua dan masyarakat memiliki peran besar dalam mendukung proses pendidikan anak di luar sekolah. Mereka dapat membimbing, memberikan dorongan, dan menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Dan yang selanjutnya adalah keselarasan dan sinergi antara komponen-komponen ini sangat penting agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Dengan kerjasama yang solid, pendidikan dapat mencapai hasil yang berkualitas serta menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dan mampu berkontribusi pada kemajuan bangsa. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi yang telah diberikan oleh rekan saya tadi adalah baik, kesimpulannya adalah ayo kita sadari bersama pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan, kita tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Mari dukung pendidikan bagi generasi muda agar mereka bisa tumbuh menjadi individu yang cerdas, mandiri, dan siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa bersama. Kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun masa depan yang lebih baik, baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendidikan, kita mendapatkan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membantu kita menghadapi tantangan hidup, menciptakan peluang, serta memperbaiki kualitas hidup. Mari kita bersama-sama mendukung dan memberikan prioritas pada pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi sekolah, tetapi juga peran kita sebagai masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, tangguh, dan berakhlak baik yang nantinya akan membawa kemajuan untuk kesejahteraan bagi bangsa. Oleh karena itu, ayo kita dorong diri kita, keluarga, dan generasi muda untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan menghargai pentingnya pendidikan. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan kita rasakan di masa depan. Bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan. Dan selanjutnya, pengembangan diri. Pendidikan membantu individu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi diri melalui proses belajar dan seseorang dapat menentukan minat dan bakatnya serta meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu peluang kerja. Dalam dunia kerja yang kompetitif, pendidikan menjadi salah satu syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan yang selanjutnya kesadaran sosial, pengentasan kemiskinan,
dan inovasi dan kemajuan dan kesehatan dan kesejahteraan, toleransi dan pemahaman dan stabilitas ekonomi. Artinya adalah negara dengan tingkat pendidikannya yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil dan berkembang. Pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, segitu dulu dari hasil presentasi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.